Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Savitri dengan nomor BP 181102/2007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian, di mana judul penelitiannya yaitu analisis dampak COVID-19 serta pemberlakuan PSBB dan PPKM terhadap tingkat omset penjualan UMKM. Studi kasus home industry Kerupuk Sanjay di Kota Bukit Tinggi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Cina. Sejak kemunculannya pada Desember 2019, virus ini terus menyebar ke seluruh Tiongkok dan negara lainnya dengan cepat. Akibat penyebaran virus ini memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, dampak COVID-19 ini berpengaruh di beberapa sektor, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak sektor lainnya. Akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan pada sektor UMKM. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM tentu memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia, di mana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Lalu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih meluas, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan, diantaranya ada kebijakan PSBB dan kebijakan PPKM. Akibat dari pemberlakuan kebijakan ini, pada umumnya memberikan dampak negatif terhadap UMKM. Nah, dari penjelasan tersebut, saya ingin meneliti dampak dari pandemi COVID-19 serta pemberlakuan PSBB dan PPKM terhadap omset penjualan, yang bertujuan untuk mengetahui dampak signifikan dari pandemi COVID-19 serta pemberlakuan PSBB dan PPKM dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 terhadap omset penjualan UMKM. Rumusan masalah, yaitu seberapa besar dampak COVID-19 serta pemberlakuan PSBB dan PPKM terhadap tingkat omset penjualan UMKM. Tujuan dari penelitian yaitu memberikan informasi seberapa besar dampak COVID-19 serta pemberlakuan PSBB dan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tingkat omset penjualan UMKM. Ini manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pembaca. Manfaat penelitian bagi pembaca yaitu sebagai referensi untuk literatur review dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu, yang kedua, peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai hasil pengaplikasian teori yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Lalu yang ketiga, bagi UMKM yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu ada sistematika penelitian. Yang pertama itu ada halaman judul, lalu ada daftar isi, lalu ada bab 1 pendahuluan di mana berisi latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka berisi landasan teori dan penelitian terdahulu. Lalu pada bab 3 yaitu pada bab 3 metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Dan terakhir itu ada daftar pustaka. Bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertama, COVID-19.
COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus itu. Coronavirus adalah keluarga besar dari berbagai jenis virus yang sudah lama berada dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya menyebabkan flu biasa pada manusia, yang lainnya menyebabkan batuk dan gangguan pernafasan. Dengan kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada 13 Februari 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menamai penyakit ini dengan nama COVID-19. Lalu yang kedua itu PSBB. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 menyebutkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Tujuan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59 Ayat 2 yang berbunyi, pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat serta terjadi yang sedang terjadi di antara orang di suatu wilayah tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat mulai dijalankan pada 3 Juli 2021 di daerah Jawa dan Bali. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, di mana di dalam instruksi Mendagri tersebut tertulis menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat coronavirus disease atau COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level di situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Lalu ada UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang UMKM, Pasal 1 menjelaskan pengertian UMKM sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, berdasarkan definisi yang tercantum dalam undang-undang tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu terakhir ada omset penjualan. Omset penjualan merupakan Omset merupakan jumlah uang hasil penjualan barang dagang tertentu selama suatu masa jual. Nah, uang yang didapatkan dari hasil penjualan tidak termasuk HPP atau harga pokok produksi, bahan baku, peralatan, dan lain-lain, dan juga tidak termasuk di dalamnya expense. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pada saat ini terdapat ada 10 penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini, yang juga sudah dibahas pada video sebelumnya. Bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Mana jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Nah, menurut Bolden dan Michael pada tahun 1992 menyarankan agar bagi peneliti pemula itu menyarankan menggunakan teori studi kasus terlebih dahulu daripada menggunakan teori lainnya, sebab teori ini seperti dalam anggapan beberapa ahli lebih mudah dilakukan. Studi kasus menurut Denny dikutip dalam Guba dan Lincoln 1987 merupakan studi yang menguji secara lengkap dan intensif segi-segi isu-isu dan mungkin peristiwa tentang latar geografik secara berulang-ulang. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dikarenakan metode penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu untuk menganalisis dampak COVID-19 serta pemberlakuan PSBB dan PPKM terhadap tingkat omset penjualan UMKM. Lalu subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah salah satu UMKM home industri korpo saja yang ada di Kota Bukit Tinggi. Objek penelitiannya yaitu tingkat omset penjualan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, sumber data. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara peneliti dengan pemilik home industry Kerupuk Sanjay. Lalu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh melalui media perantara atau diperoleh dari catatan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan di sini yaitu berupa karya ilmiah dan juga jurnal-jurnal pada website resmi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya yaitu ada wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas pimpin. Ari Kunto menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari pemilik usaha industri Kerupuk Sanjay.
Yang kedua, dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu ada analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. Nah, analisa data dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, sajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 난 다 됐어 너 별에